Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian, para pecinta firman Tuhan. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya siapkan tema kita atau topik kita pada hari ini adalah Kristen dan pluralisme. Ya, Kristen dan pluralisme. Baik, sebelumnya kita tunduk kepala, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan berikan kesempatan sebagai satu anugerah untuk kami kembali bisa membaca dan juga mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus boleh menolong kami semua, membuat hati kami tetap rindu pada firman Tuhan dan kami boleh berpegang kepada firman-Mu. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, apa itu Kristen? Kita mesti pertama-tama menyadari identitas kita secara rohani, bahwa kita adalah Kristen atau orang Kristen. Yang banyak juga orang Kristen mulai sayup-sayup, ya tidak jelas, bahkan kurang berani untuk memunculkan identitasnya sebagai Kristen. Ini juga merupakan salah satu problem di zaman akhir ini, di tengah-tengah bagaimana kita hidup bermasyarakat, ya masyarakat yang pluralis. Kristen itu adalah dari kata Kristianos, artinya adalah pengikut Kristus, orang yang sudah mengakui, menerima, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini adalah identitas kita di dalam Kristus, disebut orang yang percaya kepada Kristus atau murid Kristus atau pengikut Kristus. Inilah kata Kristen. Jadi harus jelas bahwa kita boleh mengimani satu-satunya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah menebus, mengampuni dan menyelamatkan, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, inilah sejatinya Kristen. Terus apa itu pluralisme? Pluralisme itu adalah satu paham, ya, untuk kita siap, ada kesiapan untuk hidup berdampingan dengan beragam suku, etnis, ras, keturunan, agama, berbagai latar belakang kepercayaan. Nah, ini yang disebut dengan paham pluralisme, yaitu adalah ada kesiapan secara sosial di masyarakat untuk hidup berdampingan dengan semua orang, ya, dari berbagai kepercayaan, agama, suku dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan pluralisme. Ya, yang kita lihat di akhir-akhir ini, ya, muncul ke permukaan satu gelombang, ya, ada aliran-aliran tertentu, ya, yang mengganggu pluralisme di Indonesia, ya, dengan memaksakan orang-orang itu harus satu warna, yaitu warna mereka, dengan mengintimidasi, melakukan kekerasan, ya. Artinya orang-orang yang tidak siap menerima berbagai suku, ras, keturunan, kepercayaan di masyarakat. Mereka maunya adalah satu-satunya harus ikut keyakinan, kepercayaan, aliran mereka. Nah, ini menjadi sebuah ancaman di akhir ini, ya, sebagai satu aliran ekstremis ataupun radikalisme yang dibilang begitu. Nah, sekarang bagaimana kita orang Kristen menyikapi, ya, karena memang Indonesia ini sejak
lahirnya Indonesia itu sudah plural ya, sudah majemuk ya, banyak kepercayaan suku, etnis dan lain-lainnya, sudah plural ya, dan terus memang ya melewati rentangan waktu yang panjang ya, dalam sebuah perjuangan tetap bisa hidup berdampingan hal ini. Nah, ini yang membuat Indonesia damai ya, tetapi ada dalam rentangan-rentangan waktu tertentu hal-hal ini mengalami satu ancaman ya, karena muncul yang disebut dengan garis keras atau ekstremis atau radikalisme yang memaksakan kehendak ya. Tapi tetap kita sungguh bersyukur, sekalipun masih merupakan ancaman, Indonesia tetap aman, damai, bisa beraktivitas. Namun riak-riak gelombang ini itu juga masih tetap ada, bukannya tidak ada. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen ya, yang hidup di negeri Indonesia, yang memang faktanya atau kenyataannya kita ini sudah plural ya, sudah pluralis ya, mengakui hal itu. Ini ada sebuah pertanggungjawab tentang identitas kita sebagai orang Kristen yang didasarkan atas iman kepada Yesus. Artinya ada tantangan iman di sini. Ya, bagaimana kita juga tahu ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang begitu sangat berprinsip dan harus kita melakukan dengan segenap hati ya, sebulat hati kita ya, tentang misal salah satunya adalah kita mengakui ya, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul pasal 4 12 ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain manusia diselamatkan selain dalam nama Yesus ya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita pun mempunyai satu keyakinan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, makanya di kalangan kita juga gereja ataupun orang Kristen ya, ada banyak pandangan-pandangan tentang hal ini. Ada juga yang artinya demokratis, siap menghargai, menghormati. Ada juga yang dengan secara ekstrim untuk memandangkan ayat-ayat yang memang begitu sangat ya, jelas konservatif, harus, tidak boleh tidak. Inilah problematiknya kita sebagai orang Kristen tinggal di Indonesia. Ya, masalah yang pertama di kalangan Kristen, karena memang masyarakat yang pluralis dianggap semuanya baik ya, sama, yang penting itu orang itu beramal ya, berakhlak baik ya, sama semua lah, atau jalan kan tujuannya satu, jalannya yang banyak ini filsafat begini ya, ada banyak jalan menuju Roma. Apa kita mengakui ada banyak jalan menuju Roma dalam prinsip kita mengakui ya semua agama, nggak mana sih agama mana yang ngajarin yang jelek, nggak ada kok, semuanya ngajarin baik. Semua juga percaya masing-masing keyakinan ini, dia percaya ada surganya, ada nerakanya juga. Kita juga percaya ada surga dan neraka. Yang penting ya semuanya tuh hidup masyarakat tuh baik-baiklah ya, beramal saleh dan lain sebagainya. Apa kita mengakui filosofi ini secara jujur berdasarkan Bible? Itu penting, satu pertanyaan. Sehingga bagi banyak orang Kristen, mungkin barangkali sudah general gitu ya, banyak orang Kristen tuh kehilangan identitas. Artinya apa? Tidak berani jelas mengakui dia tuh Kristen, percaya Yesus di tengah masyarakat. Tetap dia amin-amin kepada semuanya karena dianggap sama. Ini penting. Akhirnya identitas kekristenan itu ya, menjadi bias, menjadi gamang. Banyak Kristen menjadi grogi. Karena apa? Takut tidak diterima di masyarakat, karena dianggap sebagai orang yang artinya memiliki satu keyakinan yang ekstrim dalam iman percayanya. Takut kehilangan persaudaraan dan juga takut tidak diakui di masyarakat.
Ya, ada banyak orang Kristen mengambil satu titik kompromi. Yang penting aman lah kita tinggal di masyarakat. Sehingga kalau ditanya apakah bapak atau ibu orang Kristen nggak? Ya sama aja, agama mah semua aja. Gampang. Rata-rata banyak yang ditemukan tuh orang-orang Kristen menjawab seperti itu. Ini penting dipertanyakan tentang iman yang jelas. Ini pertanggungjawab rohani yang tidak ringan. Ini pertanggungjawab rohani yang sangat prinsip. Terus yang kedua juga ada banyak orang Kristen juga yang ekstrim, tidak bisa berdampingan dengan yang tidak seiman atau sesuku atau sekampung. Ada aliran-aliran yang cukup konservatif gitu. Kurang bisa, kalau nggak seiman nggak ada, kalau nggak satu gereja nggak ada. Sampai ada orang Kristen begitu ekstrim, kalau nggak satu gereja nggak, kalau nggak satu iman nggak. Nah, ini ada juga pribadi-pribadi yang memiliki pribadi seperti ini. Dua kutub bipolar, yang satu ekstrim, yang satu memang terlalu demokrasinya. Karena masa pluralis ini akhirnya kehilangan identitas, tidak berani mengakui jelas tentang identitas sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Maka sini kita munculkan satu pertanyaan, bagaimanakah kita bisa hidup rukun berdampingan dengan masyarakat yang majemuk tanpa, saya ulangi, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa hidup rukun berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk atau plural ini tanpa kehilangan jati diri sebagai Kristen, tanpa kehilangan identitas sebagai orang Kristen. Ini sangat penting banget. Ada banyak orang di tengah-tengah ancaman, ya, bahkan juga sudah melakukan, ya, dia dianiaya, disiksa, tetap jelas jati dirinya. Tapi malah justru di tengah-tengah masyarakat zona aman, ya, karena kita ingin mempertahankan zona aman, orang Kristen justru bias, tidak jelas identitasnya, dianggap sama semua. Nah, ini hati-hati. Ya, kita akan jawab problematik ini, ya, satu persatu. Ya, yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa hidup rukun berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang plural ini tanpa kehilangan identitas Kristennya, tanpa mengalami distorsi atau pengikisan imannya pada Kristus, atau tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Nah, yang pertama, ya, makanya kita orang Kristen harus dinamis, harus progres, mau belajar, mengenal Tuhan kita, juru selamat kita dengan baik. Kita mau belajar mengenal firman Tuhan, pengajaran-pengajaran firman Tuhan lebih dalam lagi, sehingga betul-betul di tengah-tengah intimidasi, ancaman, atau di zona aman, kita tetap masih memiliki iman yang utuh, iman yang bulat kepada Kristus. Nah, yang pertama adalah sadar identitas sebagai Kristen. Itu jawabannya, sadar. Oh, saya ini orang Kristen. Oh, orang Kristen artinya orang percaya Yesus, ikut Yesus. Terus kita ingat, oh, pengajarannya apa? Karena itulah saya ingin mengajak pertama membaca Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Pertama, sadar identitas kita sebagai Kristen. Harus diulang-ulang, dihayati, direnungkan, pertanyakan pada diri sendiri, dan jawab dengan kita tuh betul-betul lebih mengakarkan hidup kita pada Kristus dan firman-Nya. Makanya dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, saya baca aja dari ayat yang ke-6 supaya lebih jelas. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, konsisten di dalam Dia, taat dan setia dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar ini ada satu pergerakan
pergerakan yang lebih dalam lagi untuk mau mengenal siapa Yesus, mengenal ajarannya. Itu namanya berakar di dalam Kristus. Dan akhirnya dibangun di atas Kristus. Seluruh kehidupan kekristenan kita, iman kita, kasih kita, pengharapan kita, kehidupan rohani kita, karakter kita itu dibangun ya mengalami sebuah pergerakan yang progres, dinamis, ke bawah, ke dalam, berakar, terus dia ke atas, keluar, ya, itu mengalami satu proses yang harus progres, ya, maju. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jelas di sini, biarlah iman kita boleh terbangun semakin teguh. Bagaimana iman kita semakin teguh? Ya, mari kita akarkan itu di dalam pribadi Kristus yang sudah menderita sengsara, dia taat dan setia sampai mati ku salib, dia bangkit untuk kita. Dalam dialah kita boleh mendapatkan anugerah pengampunan dosa, penebusan dan hidup yang kekal. Dan mari kita mengakarkan iman percaya kita pada Kristus ini dengan kita terus rajin bertekun membaca firman Tuhan, Alkitab. Jadi sampai kita mencapai satu proses pertumbuhan kedewasaan penuh. Efesus 4:13, kedewasaan penuh. Dengan tujuan apa? Tujuannya kita boleh mencapai kedewasaan penuh itu supaya jangan sampai kita terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai ya pandangan, pengaruh, filsafat, ideologi sekuler ataupun ideologi agama. Nah ini di tengah-tengah begitu banyaknya pengaruh, kita penting mempunyai pegangan yang kuat. Itu yang disebut dengan kita sadar identitas. Nah kalau kita sampai pada titik dewasa penuh, kan diombang-ambing. Nah sehingga kita juga ingat ada warning, ada awasan-awasan Tuhan untuk kita hidup di tengah-tengah masyarakat, supaya kita jangan kehilangan jati diri. Dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 38, ini jelas sekali kita mesti ingat firman Tuhan. Supaya saja sampai kita meninggalkan identitas iman kita pada Kristus, jangan sampai meninggalkan identitas atau iman kita itu pada Kristus. Markus 8 ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia itu Yesus Kristus pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat. Jelas kita ini gak boleh malu memberikan sebuah testimoni, kesaksian kita. Ya, kita ini kan garam dan terang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan adalah memberikan satu pengaruh yang positif dan baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, menyaksikan ya, dengan gagah berani, bukan berarti kita nantang orang, dengan gagah berani untuk tetap siap dimanapun ada. Ya, kita sebagai yang minoritas di tengah-tengah mayoritas, ya, dibekali firman Tuhan, cerdik seperti ulang, tulus seperti burung merpati. Firman Tuhan yang luar biasa. Makanya yang pertama, bagaimana kita orang Kristen hidup bisa berdampingan di tengah-tengah masyarakat tanpa kehilangan jati diri kita. Ya, sadari identitasnya, jati dirinya, siapa diri kita. Ya, orang yang sudah percaya dan mendapatkan satu kepastian, ya, bukan sesuatu hal yang menyaksikan, kepastian dalam Kristus Yesus. Ini adalah sifatnya itu ke dalam, harus bulat ke dalam. Nah yang kedua, sadar tujuan. Apa tujuannya Tuhan menempatkan kita di atas muka bumi ini? Ada tujuan Tuhan. Kita percaya gak langsung terus diangkat ke surga. Kita percaya kita diproses dan Tuhan memang mempunyai tujuan untuk kita bisa hidup di atas muka bumi. Sadar tujuan. Apa tujuannya saudara dan saya sebagai gereja maupun sebagai pribadi? Nah, kita baca Matius pasal 5 ayat 13.
Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Nah, inilah tujuannya. Kita ini garam dunia dan terang dunia. Bukan menjadi garam menjadi terang, tapi terang dunia. Garam dunia. Ini berbicara tentang satu hal, kesaksian hidup yang baik. Ini berbicara tentang kesaksian karakter kekristenan kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita orang Kristen di tengah-tengah masyarakat tidak memiliki karakter Kristus, tidak punya kesaksian yang baik, ya akan menjadi aib. Tuhan dipermuliakan. Tujuannya apa? Kita memiliki karakter Kristus karena pekerjaan Roh Kudus, memiliki kesaksian yang baik. Tujuannya apa? Supaya Bapa di surga dipermuliakan. Ini adalah sebuah kesaksian, pemberitaan Injil itu secara langsung lewat sikap hidup, walaupun tidak secara verbal. Tidak secara verbal. Itu tujuan Tuhan. Jadi makanya Tuhan tidak mau kita mencari satu permasalahan di masyarakat, apalagi membuat kegaduhan. Tuhan mau kita hidup damai, karena memang Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini adalah membawa damai. Ya, Matius 5 ayat yang ke-9. Ya. Luar biasa, puji Tuhan. Yang ketiga, pertama sadar identitas kita sebagai Kristen itu penting. Harus betul-betul kita mengerti dan harus cinta dengan identitas kita. Berani mempertahankan identitas kita. Yang kedua, sadar tujuan. Apa tujuan Tuhan ditempatkan kita di bumi? Membawa kesaksian dan membawa damai bagi dunia ini. Yang ketiga adalah sadar dedikasi. Nah, ini penting, sadar dedikasi. Apa dedikasi? Itu bicara tentang pengorbanan. Ya, kita orang Kristen di tengah-tengah masyarakat, ya, jangan ingin menguasai. Kita ini disuruh berdedikasi, mungkin banyak menyangkal diri. Ada hal-hal yang kita tidak bisa terima di masyarakat, namun kita harus belajar menyangkal diri. Nah, ini disebut dengan pengorbanan. Pengorbanan tidak sampai di situ. Ya, pengorbanan, ya, harta benda. Ada memang gerakan-gerakan di masyarakat secara sosial, kita orang Kristen harus berani berkorban di situ. Bahkan dedikasi ini, pengorbanan berbicara bukannya pengorbanan harta benda, pemikiran, tenaga. Kalau memang kita harus mengorbankan hidup kita, nyawa kita, karena situasi di masyarakat yang ya kita sudah mau hidup di tengah masyarakat pluralisme, tapi ada mungkin kelompok-kelompok tertentu terus tidak terima, kan terjadi juga satu kekerasan terhadap gereja, orang Kristen yang baru terjadi kembali di Sulawesi Tengah. Nah, itu kan ada sebuah riak-riak juga yang kita tidak mengerti di kemudian hari. Nah, ini makanya kita orang Kristen harus siap melakukan sebuah pengorbanan, ya, atau dedikasi dalam iman kita. Karena memang Tuhan Yesus mengajarkan juga di dalam kitab Injil Matius pasal 5. Makanya khotbah Tuhan Yesus ini kan bukan hanya sampai di ayat yang ke-9. 9 sampai ayat 10, 11, dan 12. Ini adalah sebuah kalimat kesiapan untuk kita berpegang kepada iman kita kepada Kristus. Dikatakan Matius 5 ayat yang ke-10 sampai 12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga.
sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara-saudara, ini adalah poin-poin yang perlu kita renungkan sampai kita siap. Kalau oleh nama Yesus kita dicela, dianiaya, di situ kita harus tetap berdiri tegak, jangan kehilangan prinsip iman kita. Kita siap berkorban karena nama Yesus. Ada 3 hal bagaimana kita boleh hidup rukun berdampingan di tengah-tengah masyarakat, tidak kehilangan identitas kekristenan kita. Pertama, sadari identitas sebagai Kristen, sadari tujuan, dan sadari sebuah dedikasi. Kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Ya. Yang pertama, secara bulat, segenap hati, itu masih betul-betul perjuangan, pertahankan iman kita sama Kristus. Itu tidak boleh kita kompromikan. Tetapi keluar, ya Tuhan memberikan banyak materi. Kita orang Kristen kan hidup karena kasih. Dan bahkan dalam kitab Roma 12:18, kalau itu memang tergantung kepadamu, Roma 12:14, kalau memang semua itu bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang. Jadi kita di dalam kasih menghargai semua orang, semua suku, semua agama, semua keyakinan. Ini penting banget. Ya, bukan berarti kita kompromi. Menghargai, menghormati, bukan berarti kita mengkompromikan iman kita pada Kristus. Kita tetap hormat, menghargai semua orang, siapapun, semua sukunya, warna kulitnya, ya, status sosialnya, ya, agamanya, keyakinannya. Bahkan kita harus lebih bisa demokratis hidup berdampingan dengan semua orang tanpa kita harus ekstrim, ya, tanpa harus ekstrim. Tetapi tidak kompromikan iman kita dengan apapun dan dengan filsafat manapun, karena jelas iman kita adalah Pak Yesus. Tetapi dalam kasih, secara horizontal, sosial, siapa ini, segala macam, hiduplah berdampingan. Karena kasih Kristus, kasih Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Jadi kalau kita tuh hidup berdampingan, menghormati, menghargai, bukan berarti terus kita mengakui. Itu tidak. Ya. Iman mereka ya iman mereka, keyakinan mereka ya keyakinan mereka, iman kita iman kita. Tetapi dalam kasih ini pasti kita orang Kristen tidak akan menjadi ekstrim. Bisa menyambut dan menerima, bisa bergaul dengan siapapun dan apapun ya, dia mempunyai sebuah keyakinan, kita akan bisa menghargai. Nah, kurang lebih ini kesimpulannya ya, kita bisa itu berdampingan. Jadi secara ke dalam ya, hubungan kita personal dengan Tuhan jangan tergoyahkan, punya prinsip ya, jangan sampai masuk angin. Tapi dalam kasih keluar ya, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita keluar ini, kita bisa menyambut dan bisa hidup berdampingan dengan siapapun di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang harus dilakukan oleh orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang pluralis atau masyarakat yang majemuk di Indonesia, di tengah-tengah lingkungan kita. Jangan beda-bedain orang, hitam, putih, kuning, coklat, pendek, tinggi, gemuk, kurus, apapun keyakinan, kita harus memandang mereka dengan kasih Kristus. Karena kasih Kristus bersifat inklusif dan juga bersifat universal. Semua orang harus kita kasih. Bahkan musuh pun yang mungkin telah menghujat, yang mungkin mengancam kita, tetap kita doakan dan kita kasih. Karena itu firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita, mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di tengah masyarakat yang majemuk. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman pada hari ini, supaya kami sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang pluralis, tidak kehilangan identitas, dan juga kami memiliki prinsip-prinsip iman yang jelas yang berdasarkan firman Tuhan, dan kami oleh karena kasih Kristus bisa hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat ya, yang apapun latar belakangnya, kami bisa diberi kekuatan untuk mengasihi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
30 menit. Hah? Berapa?